Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solih dan solihah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam bahasa Arab. Yang akan kita pelajari sekarang ini adalah berkaitan dengan as-sifah wal mausuf. Sifat dan mausuf. Sifat itu artinya kata sifat, sedangkan mausuf itu kata yang diberi sifat. Ya. Dan urutannya itu selalu mausuf yang datang duluan, baru sifatnya datang setelah mausuf. Ya. Contoh dari sifat mausuf ini adalah misalnya kitabun jadidun, misalnya ya, kitabun jadidun, kitabun jadidun, atau al-kitabu al-jadidu. Al-kitabul jadidu, gitu ya. Jadi ini contoh yang muzakkar. Sekarang contoh yang muannasnya, maktabatun kabiratun, atau al-maktabatu al-kabiratu. Al-maktabatu al-kabiratu. Kalau sini maktabatun kabiratun. Nah, ini ciri-ciri. Mana ini mudhaf, mana ini sifat dan mausufnya? Ini yang kedua, inilah yang disebut dengan sifah atau disebut juga dengan na'at ya. Yang pertama inilah yang disebut dengan mausuf ya. Ini juga seperti itu. Yang pertamanya itu mausuf, yang keduanya adalah sifah. Sifat dan mausuf ini selalu bersesuaian dalam tiga hal. Yang pertama, dalam segi ada alnya atau tidak ada alnya. Kalau mausufnya tidak ada al, berarti sifatnya tidak ada alnya juga. Giliran mausufnya memiliki al di depannya, maka sifatnya juga harus ada alnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua sama-sama muzakkar atau sama-sama muannas antara sifat dan mausuf. Ini muzakkar, jadid juga muzakkar ya. Maktabah ini muannas, sehingga sifatnya juga ikut dengan mausufnya, yaitu sama-sama muannas ya. Jadi kalau mausufnya muannas, pasti sifatnya muannas. Kalau mausufnya muzakkar, pasti sifatnya juga muzakkar ya. Lalu ciri yang ketiga apa? Ciri yang ketiga, sifat itu selalu mengikuti harokat akhir dari mausuf ya. Di sini kitabun jadidun, kalau kitaban jadidan, kitabin jadidin ya. Al-kitabul jadidu, al-kitabal jadida, al-kitabil jadidi. Begitu juga dengan ini ya. Maktabatun kabiratun, kalau ininya maktabatan menjadi kabiratan, ininya maktabatin menjadi kabiratin ya. Al-maktabatul kabiratu, al-maktabatal kabirata, al-maktabatil kabirati. Begitu ya. Hanya saja dalam penulisan misalnya kitaban jadidan itu tentunya harus ditambah dengan alif ya. Misalnya begini, kitaban jadidan. Ini khusus untuk yang muzakkar yang tidak diakhiri dengan tak marbutah ya. Kalau diakhiri dengan tak marbutah seperti itu ya tidak perlu ditambah alif. Dia hanya maktabatan begini, cukup ditulis fathatain tanpa ditambah alif ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan as-sifah wal mausuf. Nah, sifah ini, kata sifat itu banyak sekali di dalam bahasa Arab ya. Misalnya ada kabirun, shaghirun, besar, kecil ya, tawilun, qasirun, tinggi, pendek ya, atau panjang dan pendek. Kemudian ada qadimun, jadidun. Qadim itu old, lama. Jadid itu new atau baru ya, dan seterusnya seperti itu. Dan harus disesuaikan ya. Kalau kita mengambil kata sifat dan kata sifat itu kita jadikan sifat untuk mausuf yang muannas, maka kata sifat tersebut kita jadikan muannas juga dengan menambah ta marbutah pada bagian akhir. Misalnya thalibatun ya, kita ambil kata
qadimun. Nah, kita jadikan sebagai sifat dari thalibah, maka menjadi thalibatun qadimatun, ya. Begini, thalibatun qadimatun. Qadimatun, ya. Kalau siswa bukan siswi berarti thalibun qadimun, ya. Qadim itu yang lama. Old lawannya adalah ini, jadid, artinya new, ya, baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rumusannya seperti apa? Rumusannya ya seperti ini. Diakhiri sebuah kosakata yang diakhiri dengan dhammah, lalu kita maksudnya dhammatain, ya. Lalu kita dapat di kosakata yang keduanya juga diakhiri dengan dhammatain seperti itu, ya. Thalibun jadidun, berarti ini susunannya adalah mausuf dan sifah, ya. Ini mausufnya yang pertama, ini sifatnya yang kedua, ya. Begitu juga dengan kalau diakhiri seperti ini, ya, sama, ya, itu thalibin jadidin, ya. Kemudian seperti ini juga, ya, diakhiri kosakata yang diakhiri dengan fathatain isim, ya, lalu bertemu dengan kosakata yang seperti itu juga diakhiri dengan fathatain juga, berarti itu ininya sifat, ininya mausuf, ya. Thaliban jadidan. Seperti itu, ya. Ini rumus yang pertama, lalu rumus yang keduanya. Nah, ini berarti ada alnya di bagian depannya, ya, bertemu dengan kosakata yang kedua yang juga didahului dengan al dan diakhiri dengan dhammah, ya, seperti at-thalibu al-jadidu. Ini juga sama, ya. Ada alnya, lalu kosakata yang keduanya ada alnya, lalu diakhiri dengan sama-sama kasroh, ya. Berarti, ya, ini dulu tadi at-thalibu, sekarang at-thalibi al-jadidi. Nah, ya. Kemudian ada lagi yang seperti itu, diawali dengan al, diakhiri dengan fathah, bertemu dengan kosakata isim juga yang diawali dengan al lalu diakhiri dengan fathah juga, sama-sama fathah, fathah dan fathah, ya. At-thalibah al-jadida, at-thalibal jadida. Nah, kalau kita mendapati seperti ini, sama-sama ada alnya, sama-sama tidak ada alnya, ya, ujungnya sama, kemudian sama-sama muzakkar atau sama-sama muannats, maka ketahuilah ini adalah pertamanya disebut dengan mausuf, yang keduanya disebut dengan sifah, ya, atau disebut juga dengan man'ut dan na'at.